Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, and comment. Tekan tanda lonceng agar tidak ketinggalan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang berbahagia dan berhati baik, perkenankan TV Tausiah kali ini menurunkan contoh pribadi sukses yang bisa kita ambil sebagai ibrah, bisa kita ambil sebagai pelajaran, kita ambil hikmahnya, dan bisa kita tiru dalam kehidupan kita masing-masing. Mudah-mudahan yang tersaji ini bermanfaat dan menimbulkan semangat bagi kita bahwa di tengah kejatuhan ekonomi misalnya, masih ada harapan besar ke depan, yaitu sukses yang kita rajut dengan kerja keras, penuh kesungguhan, dan doa kepada Allah serta tawakal, sehingga nanti hasilnya kita akan merasakan bahwa semua itu akan diganti oleh Allah. Kejatuhan diganti dengan kebangkitan baru secara ekonomi dan derajat lainnya. TV Tausiah kali ini akan menurunkan seorang yang bernama Bapak Haji Suryadi. Beliau sekarang berada di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Terbilang begitu sukses dalam bisnisnya. Bisa dibayangkan, armada bisnya sekarang sudah punya 120 dengan sekian banyak karyawan yang menggantungkan pekerjaan kepada beliau ini. Orang sekarang hanya bisa melihat suksesnya, tapi tidak melihat bagaimana prosesnya. Pak Suryadi ini ketika masih muda dulu, masih anak-anak tepatnya, sekolah saja tidak mampu membayar di SMP karena ada tarikan uang gedung dan membayar batu bata sebanyak 500 biji. Dia tidak mampu keluarganya, orang tuanya, sehingga dia berhenti sekolah. Dan terus kondisi ekonominya masih sangat gelap dan dia berproses. Mungkin itu cara Allah mematangkan jiwa seseorang. Dengan proses yang sangat melelahkan itu, akhirnya dia memasuki masa mudanya, berkeluarga. Tetapi sebelumnya pernah ditolak karena tidak punya ijazah oleh calon mertuanya. Dan ketika dia berkeluarga, maka ada sesuatu yang dibangun, dan ini adalah mutiara yang dimilikinya sebagai kebiasaan indah, yaitu sikapnya suka menolong kepada sesama. Kalau ada orang membutuhkan sesuatu, Pak Suryadi tidak sampai hati untuk tidak menolongnya. Konon dalam sebulan bisa habis 1 kuintal beras di rumahnya untuk dibagikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan kebiasaan suka memberi itu terus saya tanamkan pada istri, pada anak dan cucu saya. Begitu Pak Suryadi menjelaskan kepada TV Tausiah. Dan kebiasaan memberi ini terus dilakukannya ketika dia ekonominya sedang jatuh pada tahun 1979. Pak Suryadi mencoba mengadu nasib bekerja di Kalimantan Timur di sebuah perusahaan, tapi gajinya habis dibagikan kepada orang lain untuk kebutuhan makan, terutama bagi karyawan yang belum punya gaji tetap.
dan mereka nunut atau numpang tinggal di rumah Pak Suryadi. Gajinya habis untuk itu. Kemudian tahun 89 Pak Suryadi kepingin kembali ke Jawa dan dia pulang ke Jember. Ternyata ekonomi juga tidak membaik, sehingga beberapa tahun kemudian Pak Suryadi berangkat lagi keluar Jawa mengadu nasib. Baru tahun 2008 ada tanda-tanda kebaikan, perkembangan yang mulai menunjukkan titik cerah, yaitu Pak Suryadi mulai mendapat amanah mengelola armada bis sendiri, walaupun berasal dari uang pinjaman. Teman-temannya menyatakan nada pesimis, masa bisa membayar hanya dengan modal seadanya, kemudian harus membayar hutang. Apalagi kemudian bisnya masih belum selancar sekarang, masih merintis. Tapi Pak Suryadi meyakinkan teman-temannya, jangankan 5 bis, 100 bis, bahkan 1000 bis pun, kalau Allah menghendaki, maka tidak akan ada kesulitan untuk membayarnya hutang itu. Dan kata Pak Suryadi, alhamdulillah, berkat pertolongan Allah semua itu bisa dilakukan dengan baik. Maka kebiasaan menolong yang dimilikinya sebagai karakter dirinya terus dipertahankan sampai hari ini, sehingga banyak masjid yang direnovasi minta bantuan dana kepada beliau. Bahkan yayasan yatim piatu yang ada di Jember untuk biaya hidup anak yatim yang ada di yayasan itu juga mendapat sokongan dari Pak Suryadi. Ada sejumlah yayasan seperti Islamic Center yang ada di Lumajang, termasuk pesantren lansia yang ada di Jawa Tengah, tidak luput dari perhatian dan pertolongannya Pak Suryadi ini. Dan belum lama, beberapa bulan berselang, Pak Suryadi memberangkatkan 4 orang keluarga istrinya menunaikan ibadah umroh. Dan sekarang 120 bus yang dimilikinya itu dikembangkan wilayahnya, ruang geraknya bukan hanya di Berau, tapi juga berada di Kutai Barat dan Kalimantan Utara, sehingga apa yang dilakukan tidak lagi berada di satu kabupaten, tetapi terpencar di beberapa tempat, yang itu menunjukkan pertanda ada pengembangan yang signifikan dan menggembirakan. Saudara-saudara yang baik hati, mudah-mudahan kisah dan perjalanan hidup yang dialami oleh Bapak Suryadi ini menjadi sumber inspirasi buat kita, memotivasi diri kita bahwa kalau kita sedang jatuh secara ekonomi, jangan kemudian menganggap itu sebagai kegelapan, apalagi dianggap sebagai kiamat. Masih ada harapan masa depan, masih ada titik cerah sepanjang kita yakin bahwa Allah akan menolong kita. Maka dalam waktu tidak lama kebangkitan akan datang kepada kita. Sepanjang kita yakin Allah akan menolong kepada kita, maka Allah pun akan menolong kita. Ada beberapa catatan penting dari apa yang saya sampaikan di awal. Pertama, orang yang sukses itu tidak terlepas dari kebiasaannya suka menolong orang lain, seperti yang dicontohkan oleh Bapak Suryadi ini. Menolong, membantu, berkontribusi kepada orang lain, mengurangi beban orang lain, maka lambat atau cepat orang lain pun juga akan mendoakan kita sehingga Allah mengabulkan doa baik mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita sedang jatuh, jangan menganggap itu adalah segala-galanya sebuah kehancuran. Maka asalkan ada kemauan, kerja keras, ikhtiar, doa, dan tawakal kepada Allah, insya Allah akan berubah
menjadi pertumbuhan yang menggembirakan sebagaimana dialami oleh Pak Suryadi ini. Ke depan, marilah kita mencontoh sisi positif dari apa yang dilakukan oleh banyak orang termasuk Pak Suryadi, bahwa membahagiakan orang lain adalah hakikatnya membahagiakan diri kita, dan orang yang membahagiakan orang lain pada saatnya juga akan bahagia karena doa mereka yang dikabulkan oleh Allah. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.